هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم أما بعد jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuki hari yang ke-25 apanya? 26. Sudah tinggal beberapa hari lagi ya selesai Ramadan ini. Mudah-mudahan kita optimal melaksanakan ibadah ini dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Muara puasa itu adalah ketakwaan kepada Allah. La'allakum tattaqun kata Allah. Parameter takwa ini Allah juga sudah jelaskan di ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di awal surat Al-Baqarah. Allah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah dia senantiasa konsisten, istiqamah dia dalam mengimani peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang gaib yang Allah ceritakan di Al-Quran. Bukan yang diceritakan oleh orang-orang, bukan, tapi yang diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Peristiwa Nabi Allah Nuh, kemudian Ibrahim, Nabi Allah Musa, Isa, kemudian Nabi-Nabi Allah yang lain, Hud, Salih dan sebagainya. Bahkan yang sampai kepada Rasulullah SAW yang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, bagi kita adalah peristiwa gaib. Karena kita tidak mengalami peristiwa. Ketika Allah bercerita tentang bagaimana perbincangan antara Nabi Zakaria dan ulama-ulama Bani Israel pada saat itu tentang siapa yang merawat Maryam, itu Allah sampaikan kepada Muhammad, ini adalah peristiwa gaib yang engkau tidak hadir di sana wahai Muhammad. Maka peristiwa itu gaib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga bercerita kepada kita tentang apa yang akan terjadi dengan alam ini. Apa yang akan kita hadapi kelak. Allah sudah cerita kepada kita di Al-Qur'an. Itu peristiwa gaib bagi kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Allah cerita pada hari itu mulut tidak bisa berbicara, keluh, karena catatan amal ini sudah dibukakan oleh Allah. Dalam surat Yasin Allah bercerita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kata Allah, ikhwani fillah rahimakumullah, Allah bercerita kepada kita itu pasti akan kita hadapi hari itu. Seperti halnya Allah bercerita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernafs, pasti dia akan mengalami kematian. Kematian itu gaib bagi kita karena kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi dia pasti akan datang. Maka Allah yakinkan bahwa setiap yang bernafs itu pasti akan mengalami kematian. Kematian gaib bagi kita. Kita tidak tahu kapan datangnya, tapi pasti kita akan mengalaminya. Demikian juga ketika Allah bercerita, hari itu aku kumpulkan manusia dan hari itu manusia tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan akan kubuat mampu berbicara tangan-tangan mereka. Tangan yang hari ini kita gunakan untuk mencet. Tangan yang hari ini kita gunakan untuk bertanda tangan, menulis segala hal. Dia akan bersaksi untuk kita dan dia akan berbicara kepada Allah.
wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menampakkan ritme statistik apa yang kita lakukan. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kalau malam ini kita berpuasa, misalnya saja besok pagi kita datang ke laboratorium, diambil darah kita, diambil air kencing kita, dimasukkan ke dalam laboratorium, berapa menit kemudian, tidak sampai 1 jam keluar hasilnya. Dan ketika hasil itu kita sodorkan kepada dokter untuk bercerita kepada kita tentang tubuh kita, maka dokter akan bercerita, Bapak, kolesterol Bapak sekian, Bapak, liver Bapak, gula darah Bapak sekian, Bapak tidak boleh makan ini. Atau bahkan lebih dahsyat, Bapak mulai hari ini Bapak harus masuk opnam. Saat ini juga Bapak harus masuk opnam. Kita tidak bisa membantah, karena dokter tahu membaca hal gaib itu, tanda petik hal gaib itu dokter tahu membacanya. Hari ini saja kita bisa mengetahui bahwa tubuh kita bercerita tentang diri kita, darah kita bercerita tentang diri kita. Apalagi besok kelak, bagi Allah sangat mudah. Kata Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahum yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Surat Al-Isra ayat 13. Setiap manusia, kata Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Aku letakkan bebannya itu ada di memori kepalanya, di belakang lehernya. Memori yang kecil. Kita tancapkan di sini memori di HP ini, kemudian kita keluarkan, kita masukkan ke dalam laptop, kemudian kita print percakapan kita. Bisa kan? Sangat mudah. Bagi Allah itu jauh lebih mudah. Dibukakan ini memori kepala kita, kemudian dibentangkan oleh Allah. Ini Allah sudah cerita kepada kita. Dibentangkan oleh Allah dalam satu bentuk kitab. Kitab yang kita bisa melihat seperti hari ini. Seperti kita tadi laporan tadi ya. Kalau dokter laboratorium ada catatan, kertas catatan hasil laboratorium kita. Maka kata Allah kelak, Iqra kitabak. Baca buku catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Engkau sendiri yang menghisab. Pantas enggak engkau masuk ke dalam surgaku sesuai yang kau minta? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau atas pilihanmu engkau lebih pantas masuk ke dalam nerakaku. Dan kita terheran-heran membaca kitab catatan itu. Seperti yang Allah ceritakan juga peristiwa gaib itu di surat Al-Kahfi ayat 49, surat 18. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Pada hari itu orang-orang mujrim, orang-orang yang durhaka, orang yang dosa, terheran-heran dengan apa yang ada di hadapannya. Mali hadzal kitab, buku catatan amal apa ini? La yughadiru saghiraha wa kabiraha illa akhsaha. Yang kecil, sangat kecil dan yang besar semua dicatat. Semuanya ada di situ. Terheran-heran manusia. Kok bisa? Ya bisa saja bagi Allah, sangat mudah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar lepas dari mulut seorang hamba itu pasti raqib dan atid itu sudah mencatatnya semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Raqib dan atid. Belum memori kita tadi. Belum tangan kita. Belum kulit ini. Semua berbicara kepada Allah. Antaqanallah alladzi antaka kulla syai'. Kami dibuat mampu berbicara oleh Allah yang mampu membuat segala hal berbicara. Kata Allah, fa aina tadhhabun? Kemana kita akan berlari? Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari tidak ada yang perlindungan kecuali Dia yang melindungi kita semua. Kemana kita akan berlari? Meminta syafaat Rasulullah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kalau Allah tidak izinkan untuk memberikan syafaat, siapa yang mampu memberikan syafaat itu?
surat ayat kursi. Hanya Allah satu-satunya pengharapan kita. Maka hari ini ketika Ramadan ini masih ada, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah SAW. Barang siapa berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan berpuasa ini dengan penuh ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah, keimanan kepada Allah, dan penuh dengan kecermatan dia melaksanakan puasa, maka jaminan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa yang lalu. Alangkah nikmatnya kita dengan berpuasa, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang sangat disayangkan, kalau datang bulan suci Ramadan ini orang itu tidak berpuasa. Sangat menyesal, dan menyesal. Momen yang baik ini, rahmat, maghfirah Allah, malah kita sambut sebaik-baiknya sebelum habis bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min du'an yustajab lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.